Bayangin ya, suatu saat nanti video lirik berwarna, habis itu yang ngebuat dance cover, yang ngebuat reaction, itu males lagi ngebuat YouTube karena mereka nggak dapetin apa-apa dari kerja keras mereka. Bayangin. Annyeonghaseyo, Yusra Kimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya. Nah, kalian sekarang berada di segmen K-popers bersuara. Jadi aku akan memberikan beberapa topik yang memang menjadi perbincangan hangat di kalangan para K-popers. What with? Sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrakim. Follow fanpage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrakim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain supaya mereka semuanya tahu tentang topik ini, oke? Dan tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Untuk topik pertama kita akan membahas tentang siapa sebenarnya idol K-pop pertama yang berasal dari Indonesia dan bagaimanakah urutan yang sebenarnya. Apakah Lodi atau Blue atau Fanya Z Girls, Mavin Z Boys atau Dita Karang dari Secret Numbers. But sebelum kita bahas itu, coba kita sekarang lihat bagaimana pendapat dari netizen ya. Kak Lodi lah jelas, Lodi atau Blue, Bang Lodi, Kak Fanya Kak. Lodi setahu aku sih WKWK, lalu Dita, Melvin sama Fanya itu bukan K-pop, oke? Terus ada Lodi, soalnya dia debut tahun 2017, sedangkan Fanya atau Mavin debut 2019. Lodi, V-nya Melvin debutnya barengan, habis itu Dita, Lodi. Jadi banyakan yang jawab Lodi ya. Bener guys, jadi idol pertama yang berasal dari Indonesia itu adalah Lodi. Meskipun mungkin orang tuanya bukan berasal dari Indonesia ya, tapi dia kan lahirnya di Indonesia. Yang kita pertanyakan di sini adalah tentang kewarganegaraannya, bukan darahnya, oke? Jadi tetap pasti Lodi yang menjadi idol K-pop pertama dari Indonesia. Lalu habis itu ada Dita. Sedangkan kalau Fanya dari Z-Girl dan juga Mavin Z Boys itu nggak bisa kita bilang sebagai idol K-pop. Kenapa? Karena Fanya sama Mavin ini itu genre musik mereka adalah Z-pop. Apa sih bedanya K-pop sama Z-pop? Seperti yang telah diungkapkan oleh Mavin, K-pop itu kayaknya lebih fokus katanya ya di Korea dan pakai bahasa Korea. Z-pop sendiri itu tidak memungkiri butuh unsur J-pop, I-pop atau K-pop dan lainnya. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi genrenya pop dan fokusnya mereka itu di Asia. Sementara itu, eksekutif supervisor Zenith Media, Brandon Choi mengungkapkan bahwa Z-pop amat berbeda dengan K-pop. Ia mengatakan Z-pop adalah musik dari generasi Z yang dikombinasikan dari 7 negara Asia yang berbeda. Jadi sekarang udah clear ya siapa yang pertama, dan juga nggak ada ini lagi perdebatan tentang Fanya sama Mavin. Oke, nggak ada perdebatan lagi ya. Jadi Fanya sama Mavin itu alirannya adalah Z-pop guys. Sedangkan yang jadi topik sekarang itu adalah tentang K-pop. Oke, K-pop sama Z-pop udah beda dan perbedaannya udah aku jelaskan tadi ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang video lirik berwarna. Jadi video lirik berwarna ini apakah harus dihapuskan ya dari YouTube atau di-ban aja sekalian? Karena mereka katanya udah mencuri dari para idol K-pop dan juga artis lainnya. Sorry ya guys, kemarin pas nanya di sini aku tulis cuma Jaeguchi karena hanya Jaeguchi lah yang kayaknya paling famous ya dibandingkan yang lain. Tapi sebenarnya menurut aku nggak cuma Jaeguchi aja yang melakukan hal serupa. Beberapa musik video lirik berwarna lainnya juga melakukan hal seperti itu. Salah satunya adalah Lemoring. Jadi bukan Jaeguchi doang, tapi Lemoring juga ikut melakukannya. Kenapa aku dapat menyebutkan bahwa Lemoring juga melakukan hal yang serupa? Karena Lemoring ini telah membuat klarifikasi di YouTube-nya. Seperti apa klarifikasi dari Lemoring sendiri? Berikut mari kita perhatikan ya, seperti yang aku ambil dari YouTube komunitas miliknya Johnny. Halo, saya Lemoring. Saya melihat akan kontroversi yang baru-baru ini. Dan saya tahu bahwa saya salah dan saya pikir harus meminta maaf kepada para subscriber saya dengan cepat. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Mulai sekarang saya tidak akan mendapatkan keuntungan lagi dari lirik video para artis. Aku janji akan membuatnya tetap bersih dari iklan. Saya berencana akan mengunggah sebagian video lirik setelah menghapusnya. Harap mengerti bahwa itu membutuhkan waktu. Satu subscriber berkata, Anda membuat kesalahan, tapi lebih buruk jika tidak segera diperbaiki. Saya terdorong oleh komentar tersebut. Saya minta maaf bahwa saya melakukan kesalahan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Aku ingin memperbaiki kesalahanku dan memperbaikinya. Seperti banyak dari kalian mengatakan, kembalilah seperti Lemoring yang dulu. Seperti kata penggemar, aku akan upload video setelah 24 jam musik video dirilis. Saya pikir saya akan menghapus channelnya, tapi para penggemar berkata bahwa mereka bahagia karena channel saya. Harap memberikan dorongan daripada menulis komentar jahat. Terima kasih. Jadi udah fix ya bahwa Lemoring juga sama dengan Jaeguchi, tapi bedanya
si Lemoring ini mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan lagi dari video lirik berwarna yang mereka buat. Tapi aku nggak tahu apakah ini akan berlanjut atau hanya sementara doang sampai permasalahannya jadi clear. We don't know about that. Dan buat yang bilang bahwa J-Gucci nggak melakukan kecurangan, J-Gucci nggak dapat AdSense, J-Gucci nggak dapat uang, J-Gucci kena copyright atas video-videonya. Hey guys, wake up, oke? Setelah aku teliti lebih dalam lagi, J-Gucci tetap melakukan kecurangan. Kenapa dapat seperti itu? Baru-baru ini aku melakukan penyelidikan, yang mana di sini aku ngebuat channel YouTube baru, Yusril Mahendra namanya. Tapi jadi aku download video dari J-Gucci dan aku juga download video dari Siamoer untuk melakukan perbandingan di antara kedua ini. Karena aku yakin bahwa Siamoer ini nggak ngambil keuntungan sedikit pun dari video lirik yang dia buat. Jadi pertama aku ngupload videonya milik J-Gucci. Habis itu aku ngupload video milik Siamoer. Of course, baik dari video J-Gucci maupun Siamoer itu kena copyright. Tapi guys, mengenai klaim copyrightnya ini cukup berbeda banget. Antara Siamoer dan juga J-Gucci itu berbeda banget. Apa perbedaannya? Coba kalian perhatikan screenshot yang berikut ini. Nah, di punyanya Siamoer kalian dapat perhatikan ya. Di sini copyright ownersnya adalah The Orchard Music on behalf of Color Vision Record or Sony Music Entertainment. Content newsnya di sini adalah Blueberry Eyes featuring Suga. Claim type-nya di sini adalah audio. Siamoer nggak menetapkan klaim hak cipta untuk videonya, nggak ada, cuman audio doang di sini. Habis itu kalian coba perhatikan screenshot miliknya J-Gucci. Ini berbeda banget dengan Siamoer. Kalau Siamoer itu dilengkapi dengan detail-detail mengenai siapa pemilik hak ciptanya, sedangkan di J-Gucci punya itu tidak ada sama sekali. Cuma monetization-nya tetap dia adalah dolar merah, tapi di sini tidak ada sama sekali info detail mengenai siapa pemilik dari hak ciptanya. Di sini cuma tertulis this video has no copyright issue. This video has no copyright issue. What? Seharusnya kalau emang ini kena copyright ya, seharusnya yang kayak Siamoer dong. Bener nggak sih? Harusnya kayak Siamoer kan, secara logika. What I mean adalah bener ya bahwa J-Gucci ini emang bekerja sama dengan suatu pihak tertentu. Nanti mereka akan mendapatkan uang dari pihak tersebut, nggak dari YouTube-nya secara langsung, tapi dapetin uangnya itu dari pihak tersebut. Ngerti nggak yang aku bilang? Jadi J-Gucci ini emang nggak nerima uangnya secara langsung ke YouTube mereka, nggak sama sekali. Tapi mereka akan nerima uang ini dari pihak yang punya hak cipta terhadap lagu ini. Jadi mereka itu emang punya kerjasama dengan salah satu pihak. Kita nggak tahu pihak yang bekerja sama dengan J-Gucci atau Lemoring ini siapa, karena belum diungkapkan sama sekali. Aku nggak mau bilang karena aku juga nggak tahu sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah maksud dari apa yang dia tulis di description itu apa? Apakah itu hanya untuk pengalihan isu atau bagaimana? Sumpah aku nggak paham dengan hal tersebut. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana pendapat dari netizen. Apakah J-Gucci atau video lirik berwarna sejenisnya itu harus dihapuskan atau di-ban dari YouTube? Coba sekarang kita perhatikan bagaimana pendapat dari netizen. Harus pakai banget J-Gucci itu apa kak? Ya video channel YouTube lirik berwarna. Menurutku nggak juga sih harus di-ban. Kalau di-ban itu terlalu kejam sih menurutku. Kalau dipikir-pikir sih iya, wajib. Menurutku nggak juga sih. Terserah YouTube dah, tapi masih aja gue nonton ini. Antara iya atau tidak. Kenapa di-ban? Loh emangnya kenapa kak? Harus banget karena dia merugikan idol K-pop dan juga agensi. Kayaknya kak, maybe mungkin kalau aku sih mending nunggu dari pihak agensinya dulu gimana. Kalau memang merugikan pasti mereka bakal bertindak cepat. Kalau aku sih urusan lirik paling lihat di comeback stage-nya Mnet. Aku gini ya guys mikirnya, kenapa pihak agensi itu tidak mencium adanya kecurangan dari J-Gucci ini atau video lirik berwarna jenisnya? Karena itu guys, J-Gucci ataupun Lemoring ini tidak melakukan pekerjaan ini sendiri. Mereka punya kerjasama dengan salah satu pihak, seperti apa yang aku katakan tadi. Sehingga kalau di YouTube itu terlihat bahwa video ini punya hak cipta. Tapi sebenarnya hak cipta yang berada di musik video mereka itu adalah palsu. Hak ciptanya ini punya orang lain. Dan dari orang lain inilah J-Gucci ataupun Lemoring nanti dapetin uang. Uangnya itu nggak langsung masuk ke YouTube mereka, tapi masuk ke orang ini. Nanti kayaknya akan dibagi atau gimana lah. We don't know about that. Secara lebih jelasnya aku nggak tahu. Tapi setahu aku seperti itu caranya. Jadi hal itulah yang ngebuat pihak agensi ataupun yang pihak pembuat musik ini nggak tahu bahwa ada pihak tertentu yang menyalahgunakan copyright milik mereka. Oke, itulah pendapat dari netizen. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ingin dihapuskan, tapi ada juga yang tidak ingin channel ini di-ban. Menurut aku secara pribadi ya, ini tuh sebenarnya adalah kesalahan dari sistem YouTube. Seandainya sistem YouTube sedari awal itu adil dalam ngebagi bagian antara konten kreator dengan pemilik hak cipta, tentu tidak akan ada hal seperti ini. Tentu tidak akan ada kecurangan guys. Bayangin ya, konten kreator seperti pembuat video lirik berwarna
berwarna atau dance cover yang ngebuat musik video reaction dari musik video-video K-pop, itu mereka nggak dapat uang sama sekali gitu loh. Mereka udah capek ngedance, mereka udah capek buat lirik lagu, mereka udah capek buat video reaction. Bayangin guys, mereka udah capek-capek, masa sih mereka nggak dapetin uang sama sekali dari hasil kerja keras mereka? Tapi di sini kita juga melihat dong sisi dari artisnya. Mereka udah buat lagu capek-capek, mulai dari buat liriknya, beli lagunya, buat musik videonya. Tentu itu butuhin modal yang nggak sedikit. Banyak banget modal yang keluar untuk ngebuat suatu karya. Dan dengan adanya video lirik berwarna ini salah satu contohnya, mereka cuma buat video lirik nggak sampai berhari-hari, nggak sampai berbulan-bulan seperti para artis yang menyiapkan karyanya, itu dapetin uang yang banyak dari video lirik yang mereka buat. Adil nggak? Nggak adil sama sekali kan? Jadi menurut aku secara pribadi ya, seharusnya pihak YouTube itu mulai berbenah diri. Seharusnya pihak YouTube ini bisalah membagi persentase pendapatan antara si konten kreator dan juga para artisnya, sehingga tidak akan ada yang dirugikan di sini. Yang ngebuat video lirik berwarna juga enjoy karena mereka dapetin uang, yang buat dance cover juga enjoy karena mereka dapetin uang, apalagi yang reaction. Kita makin senang ya kalau dapetin uang gitu guys. Bayangin ya, suatu saat nanti video lirik berwarna, habis itu yang ngebuat dance cover, yang ngebuat reaction, itu males lagi ngebuat YouTube karena mereka nggak dapetin apa-apa dari kerja keras mereka. Bayangin aja, bayangin ya, ini masih bayangin, asik nggak? Dan maybe dari sekarang para artis mungkin ya itu bisa lah ngebuat lirik lagu video mereka sendiri, sehingga mereka juga dapat uang yang banyak pasti ya kalau mereka ngebuat video liriknya sendiri. Bener nggak? Komen di bawah ya. Dan kita akan masuk ke topik yang terakhir adalah pertanyaan. Ini sebenarnya aku mau jawab ya, pertanyaan dari para netizen. Apakah channel YouTube 10X Entertainment ini merupakan channel YouTube resminya? Karena kalau kita lihat teasernya itu aneh. Seperti apa sih keanehannya? Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Video ini kayak menampilkan bahwa Woo Jin itu seolah-olah akan dipenjara gitu loh. Ini udah jelas bahwa video ini dibuat oleh haters. Haters yang secara tidak langsung itu meneror Woo Jin. Kalau kalian jadi Woo Jin, ada yang ngebuat video kalian masuk penjara, enak nggak? Enggak kan? Pasti tertekan juga gitu loh. Perlu kalian tekankan sekali lagi bahwa channel 10X Entertainment itu belum ada, belum dibuat oleh mereka. Oke, jadi nggak akan ada yang bertanya lagi ya di Instagram ataupun di YouTube komunitas, "Kak, lihat channel 10X Entertainment dong, itu bener atau nggak?" Of course, itu nggak ya, itu buatan haters. Udah paham kan? Itu buatan haters. Oke, sekian untuk video hari ini. Kita ketemu di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam kata, sikap, ucapan, dan tindak lainnya. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Goodbye.